Halo semuanya, apa kabar? Ya, aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi seperti pembacaan yang aku udah buat beberapa kali ya. Dan ini pembacaan untuk percintaan kamu, bonus dari aku untuk hadiah ulang tahun. Kok hadiah ulang tahun? Yes. Ya, hadiah tahun baru dan ulang tahun dari aku untuk kamu ya. Jadi ini pembacaan untuk energi percintaan kamu sepanjang tahun ini ya. Dan ini untuk zodiak. Sorry, satu kartunya jatuh, bentar ya. Oke, untuk zodiak Libra. Oke, Libra, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak ya. Energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau memang tidak resonate, tidak sesuai, ya berarti memang bukan untuk kamu ya. Mohon banget untuk jangan dipaksakan. Oke. Kok kenapa sih tentang percintaan ya kebanyakan? Karena memang karma terbesar kita saat kita berurusan dengan orang lain ya, kita memiliki relasi, lalu apa yang banyak bermain saat ini. Jadi kebanyakan orang yang menonton video aku atau video siapapun ya, orang-orang yang memang sedang struggle dalam urusan ini. So sesimpel itu sebenarnya cara pandangnya ya. Oke. Jadi kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading ya, silahkan untuk klik link di bawah sini atau link website agar kamu bisa diarahkan ya, baru bisa in kontak sama aku. Oke. Kita lihat oracle-nya untuk Libra. Oke, selamat tahun baru ya. Selamat liburan ya. Semoga bahagia untukmu. Oke. Di sini ada Swabhidastana. Dan ada Lalita Tripura Sundari. Dan ada Ganesha. Dan di the bottom of the deck ada Rajas. Kalau kamu perhatikan ya, semua energinya berwarnanya gelap ya. Oke, bentar ya. Energi yang aku maksud adalah gelap kemerah-merahan ya. Apalagi di sini ada energi Swabhidastana, itu adalah energi cakra ya. Lalita Tripura Sundari juga adalah sosok dewi ya. Di kepercayaan Hindu, dan Ganesha adalah anak dari Dewi Parwati ya. Dan ada Rajas itu adalah salah satu dari Triguna, yaitu ada Satwas, Rajas, dan Tamas ya, kalau aku nggak salah. Okay. Jadi di sini apa yang aku lihat adalah untuk percintaan kamu ya, siapa Libra. Okay. Untuk saat ini memang cukup membuat kamu kewalahan ya, untuk seperti hubungan kamu membuat kamu harus mengenal siapa diri kamu di masa lalu ya. Jadi kenapa begitu berat? Karena energi Rajas itu seperti aku bilang tadi, ada di dalam diri kita. Rajas adalah bentuk individualisme ya, bentuk keakuan, bentuk egoisme dalam diri kita ya, bentuk rasa tentang kalau aku menginginkan sesuatu. Kita sebagai manusia ya, kita sebenarnya tidak diajari, kita bawa sendiri energi itu dari kita kecil. Kita ngerasa kalau kita menginginkan sesuatu ya, kita harus memiliki hal itu, kita harus bersama, entah kita bawa pulang misalnya seperti mainan, makanan, kita harus menikmati itu semua. Ada keakuan, ada rasa kepemilikan, egoisme yang ingin ataupun menjadi tujuan dalam hubungan kamu saat ini ataupun yang udah berlalu. Itulah yang membuat kamu berat menjalani hidup kamu ya. Dan saat kamu ngelihat diri kamu yang seperti ini ya, kenapa kok justru menyakitkan ya, ada energi yang justru
takut ya, karena memang energi kepemilikan pasti akan membawa kamu takut untuk kehilangan, takut untuk gagal, takut nggak akan bisa bersama, pokoknya takut semuanya yang sebenarnya bisa dibilang belum terjadi udah ditakutin ya. Banyak fear yang bermain karena ada swadhisthana di sana atau second chakra. Ada perdebatan hati atau perdebatan batin dalam diri kamu yang ngerasa, oh kalau cinta berarti harus begini harus begitu dong, tapi di satu sisi kamu juga ngerasa ya cinta juga nggak bisa terlalu sumat seperti yang aku rasakan sekarang, atau salah atau gimana ya. Jadi energi itu ya membuat kamu belajar mengetahui siapa diri kamu, karena memang Dewa Ganesha memperlihatkan energi pengetahuan ya dalam segala hal. Oke, kita lihat oracle-nya. Love Oracle untuk Libra. Melihat baris kartu pertama kamu di sini, apa yang kulihat adalah api ya. Bukan berarti hal yang buruk. Memang hangat, dan ini memang sebagai driven atau seperti bahan bakar atau bensinnya kamu ataupun aku dalam menjalani hidup, hubungan ataupun hidup ya. Saat kita berurusan dengan orang lain. Oke. Ada soulmates, soul connection, partnership agreement, soul contract. Ada wedding rings, okay, union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, everlasting promise. Ada passion, insane chemistry, like each other, equally having fun. Lalu ada Cupid's arrow, have faith, love is coming, surprise, invitation, or meeting, hesitation. Dan di the bottom of the deck ada the snake, competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder, the other woman. Di saat ini mungkin kamu udah bersama dengan seseorang yang memang bisa dibilang dialah soulmate kamu atau dialah seseorang yang bisa menjadi jodoh kamu ya. Cuman karena ada ketakutan ya, ada rasa kepemilikan seperti yang aku bilang tadi, keakuan atau keegoisan yang dalam bentuk tidak baik ya, artinya menjadi the snake ya, menjadi enemy ya. Jadi hubungan yang sebenarnya tidak ada masalah sebelumnya bisa terasa ada masalah, dan akhirnya menimbulkan fear, ketakutan akan ada energi orang ketiga atau energi yang bermain yang menjadikan pasangan kamu gak fokus dalam hubungan ini ya. Ini memang energi yang mengarahkan sepertinya pasangan kamu saat ini fokusnya gak di kamu ya, fokusnya dia menjauh dari kamu ya. Karena memang aku ngelihat terlalu panas ya, energi apinya di sini bukan lagi hangat panas memang. Jadi untuk saat ini Libra ya, kamu dengan pasangan kalau sama-sama memaksakan untuk intens dekat saat ini, energinya bisa mengebakar kalian berdua gitu, karena panas gitu loh, kayak api diberikan api hanya akan bikin makin besar apinya. Apalagi kalau diberikan air ya, ujung-ujungnya airnya bakal habis gitu, airnya bakal menguap gitu aja, nggak bisa memadamkan api yang misalnya lebih besar daripada untuk ukuran volume airnya. Jadi ya percuma jika memang saat ini berusaha dipadamkan ya, dan kamu juga misalnya berusaha juga jadi seseorang yang seperti api ya, panas, egoisme kamu juga keluar saat menghadapi egoisme pasangan kamu saat ini ya, ujung-ujungnya bakal sama ya. Ujung-ujungnya hanya kalian bakal makin menjauh di sini aku lihat ya. Oke. Kita lihat tarotnya untuk Libra ya. Kamu justru kuat banget ragu saat kamu memikirkan atau dia memikirkan orang yang tepat malahan ya. Jadi kalian bisa bersama orang yang memang udah tepat, namun waktunya belum tepat. Di sini aku bisa bilang itulah yang membuat kamu ataupun dia ragu, entah di dalam pernikahan ini atau untuk mengarah ke arah pernikahan ya. Karena apapun yang berlebihan termasuk cinta hanya akan memberatkan kedua belah pihak ya. Jadi memang harus ada waktu agar
api itu reda dulu ya. Coba kita lihat tarotnya ya. Oke, kita lihat tarotnya ada Ace of Wands, lalu ada Ten of Swords, dan ada The Moon. Oke, ada energi Pisces ya, lalu ada Six of Wands, dan ada The World. Oke, Libra ya, energi kamu yang bermain di sini memang cukup fiery, seperti aku bilang tadi, berapi-api, dan memang perlu waktu untuk benar-benar tiba-tiba stuck aja gitu loh, energinya kayak apa, berhenti, pause dulu ya untuk masalah percintaan ya, terutama ya seperti aku bilang tadi, ada energi penundaan dan penundaan atau tertahannya energi ini, delay itu sendiri ya, karena diri kamu sendiri atau memang dia yang berurusan dengan kamu. Jadi untuk saat ini ya, karena kamu berurusan dengan dia dan dia berurusan sama kamu, jadi energi kalian ibaratnya chartnya kalian, karmanya kalian bertemu, takdirnya kalian bertemu, dan akhirnya ya menghidupkan karma apa yang harus terjalin di kehidupan ini. Entah karma yang baik dan buruk itu semua bakal bermain, jadi nggak semuanya bakal buruk ya, nggak juga semuanya bakal baik ya. Ini tergantung tentang kontrak hidup yang kita jalani di kehidupan ini ya. Dan ada Ace of Cups. Aku ngelihat memang hubungan ini, entah kamu ataupun dia ya, sempat untuk take for granted. Jadi dia pernah meremehkan kamu, ataupun kamu pernah meremehkan dia di kehidupan sebelumnya ya, membuat ya secara tidak sadar ya, aku bilang tadi, membuat energi kalian justru stuck di posisi itu untuk beberapa saat ya. Untuk kalian memang ngelihat kalau kalian semuanya sama ya, apalagi energi soulmate ya. Energi soulmate artinya pasangan jiwa, seseorang yang sama seperti kamu, seseorang yang cocok untuk kamu, orang yang melengkapi kamu. Namun ada hal yang harus dipahami, jika begitu banyak kesamaan, berarti egoismenya juga sama. So kalau egonya bertemu dan egonya yang satu juga bertemu, kau bisa bayangin crashingnya kayak apa ya, ada pertempuran di situ, akhirnya panas ketemu panas ya. Lebih cepat kau bisa menenangkan untuk saat ini ya Libra, lebih baik, karena aku ngelihat dengan begitu energinya bakal lebih light ya, lebih ringan, dan kedepannya gak akan begitu berat untuk kamu jalani bersama dia. Aku ngerasain memang ada kesempatan untuk bersama lagi ya. Energi yang bermain ya bakal lebih ringan, karena apa yang memberatkan udah perlahan-perlahan bisa untuk di-handle. Bagi kamu yang belum memasuki pernikahan, yes, bisa akan ada pernikahan nantinya. Namun bagi kalian yang udah pernah ya, ataupun sekarang masih di masa ini ya, benar-benar sabar ya, benar-benar ikhlas untuk menjalani ya, karena energi yang membuat ada energi divorce itu kuat banget ya bermain. Jadi kalau kamu nggak benar-benar bisa sabar menghadapi masa ini ya, kamu ataupun dia bisa menyesali masa ini ya, masa karena sama-sama egois, sama-sama keras hati. Jadi lebih baik untuk menjalani ya apa yang terjadi saat ini. Misalnya tidak jelas, tidak, masih kayak dia nggak memberi kepastian atau gimana pun, untuk tidak menuntut apapun, justru bakal baik nantinya ya. Dan bagi kalian yang memang belum diberi kepastian ya, justru bakal dapatkan nanti, hanya perlu untuk keikhlasan dan sabar, tanpa perlu untuk memaksa dia. Aku ngerasain dia bakal memberikan kamu union, memberikan kamu penyatuan ya, tentang cinta bersama dia. Namun ya memang memerlukan yang namanya proses ya. Prosesnya gimana ya? Prosesnya kalian untuk give up, menyerahkan egoisme kalian dulu masing-masing, yaitu fiery-nya kalian, apinya kalian masing-masing ya. So itulah yang bermain saat ini ya, energi keakuan, keindividualismean kita ya. Jadi energinya bermain seperti itu. Okay.
si Four of Cups. Energi yang baik ini bisa mengarah yang menjadi sesuatu yang merugikan bagi kalian berdua kalau tidak dipahami benar-benar, ya, karena ibaratnya tinggal selangkah lagi menjadi Ten of Pentacles, bukan lagi menjadi Ten of Swords, ya. Oke, karena kebanyakan orang justru menyerah di saat sekali lagi untuk melangkah, cuman ya itu karena terlalu tidak sanggup ya, dan mungkin masanya dia untuk tidak sanggup ya, itu mungkin jalannya. Namun bagi kamu yang udah tahu, sedikit lagi lah si Ten of Pentacles untuk bersabar, ya, apa yang terbaik untuk kamu bakal datang, ya, tanpa kamu, ibaratnya kasarnya, tanpa kamu meminta pun kamu bakal diberikan, ya. Queen of Pentacles, karena masa ini bisa memperlihatkan kamu dalam sisi kamu yang tidak baik. Jadi ini bisa memperlihatkan sisi kamu yang sangat egois, ya, mengharapkan kepastian dari dia cepat-cepat, atau dia yang sangat egois ke kamu mengharapkan kepastian dari kamu cepat-cepat, dan ujung-ujungnya sosok inilah, entah kamu ataupun dia, yang menggerogoti hubungan ini, ya. King of Wands, dan ada Knight of Swords, Three of Pentacles. Ini sudah saatnya, waktunya, ya, untuk melepaskan apapun itu juga, Libra. Jika memang gak bisa kamu tahan egoisme kamu, ya, daripada kamu meluapkan dengan cara yang salah dan porsi yang tidak baik, lebih baik ya untuk menarik diri. Energi The Tower muncul, oke. Dan last cardnya ada Ten of Cups. Wow, bagus ya last cardnya. Lalu di bottom of the decknya ada Ace of Pentacles. Jadi pengorbanan yang besar harus kamu lakukan jika ingin bersama dia, ataupun dia lakukan jika ingin bersama kamu. Dan ya, sebenarnya pengorbanan itu nggak benar-benar buruk loh, apalagi kalau pengorbanan itu adalah egoisme kita. Justru saat egoisme kita hilang, ya, keakuan kita tadi hilang, justru kita malah bakal banyak banget ibaratnya kebahagiaan dan keuntungan dalam hidup. Hanya aja kita yang masih di porsi ini atau jalan ini, kitanya nggak menyadari, padahal saat kehilangan itu kita nggak akan pernah merasa kehilangan, kita nggak akan pernah rugi, justru kita bersyukur kehilangan egoismenya itu, ya. Suatu saat kamu dengan dia nanti bakal, atau kamunya sendiri bakal bersyukur justru adanya perpisahan dan jarak ini, justru memperkuat hubungan kalian, ya. Kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini, ya, Libra. Oke. Ada It's time to rise, You are love, dan ada Notice the blessing. Seperti yang aku bilang ya, walaupun terasa seperti ada jarak, terasa seperti terpisah dari diri sendiri, terpisah dari pasangan, justru inilah berkah yang terbaik untuk saat ini kamu jalani bersama pasangan kamu, ya. Kita nggak tahu hasilnya gimana, ya. Yang terbaik adalah tetap memberikan cinta yang terbaik untuk diri sendiri sebaik-baiknya, ya. Ini adalah proses justru penyelamatan diri kamu di percintaan, gitu, seperti aku bilang tadi. Kamu diberikan kesempatan untuk menjaganya walaupun dengan tidak berusaha. Jadi semesta minta pesannya untuk tidak melakukan apa-apa. Justru kalau kamu melakukan sesuatu di masa ini, kamu bakal menyesal nanti. Biarkan waktu mengalir sampai ibaratnya energinya settle. Biarkanlah begini, apa adanya. Karena menuntut apapun yang berlebihan, dimana masanya untuk kamu melihat ke dalam diri sendiri, kamu bakal kehilangan masa yang perfect saat ini. Aku bisa bilang ini masa yang perfect ya untuk bernama spiritual. Ya, kamu bakal kehilangan masa ini. Dan saat masa ini lewat, ya, bakal sulit untuk kamu melihat nanti ke depannya karena masanya udah lewat. Pahami itu. Okay, that's it. I think that's all, ya.
Jadi untuk percintaan kamu tinggal gimana kamu ngelihatnya ya Libra, karena aku ngelihat apa yang untuk kamu ya udah disediakan. Oke, tinggal kamunya mau ngelihat hidup percintaan ini gimana. Begitu juga pasangan kamu ya, yang udah ada saat ini ataupun nanti. Oke, aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan ya.